Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak dan adab, dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita yang penuh dengan kekurangan sehingga kita bisa memperindah akhlak kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu barometer untuk meraih surga tertinggi adalah dengan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena seorang berusaha memperbaiki akhlaknya, dan jangan pernah dia merasa bahwasanya akhlaknya sudah bagus. Ya, kita sadar diri bahwasanya kita penuh dengan kekurangan. Ya, masih banyak perbaikan yang harus kita perbaiki. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang baru, bab tentang al-islah bainan nas, mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Dan ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung, mendamaikan dua orang yang bersengketa, ya. Oleh karenanya datang banyak dalil yang menunjukkan keagungan ibadah ini. Sekali lagi, ibadah bukan cuma antara kita dengan Allah. Bagaimana muamalah kita dengan orang lain juga merupakan ladang ibadah. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami wa salati wa sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu ibadah atau suatu perkara yang lebih afdal daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Qalu bala. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain, mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Itu merupakan pahalanya besar. Pahalanya besar. Kemudian lebih besar lagi pahalanya kalau ternyata yang kita damaikan ini adalah orang yang sangat dekat. Yang semakin kalau mereka berpisah tingkat qati'atur rahim, pemutusan silaturahmi semakin parah, maka kalau kita damaikan pahalanya semakin besar. Kalau ada seorang dengan tetangganya bermusuhan kemudian kita damaikan, pahalanya luar biasa. Terlebih lagi antara seorang anak dengan ayah, ini lebih lagi pahalanya. Sebagaimana antara seorang kakak dan adik, ini pahalanya juga luar biasa. Antara seorang suami dengan istri, ini pahalanya luar biasa kalau kita damaikan. Beda dengan antara seorang dari kota ini bermusuhan dengan kota yang lain, dari kota yang lain. Semuanya berpahala. Tetapi semakin dekat hubungan kekerabatan antara dua orang yang bersengketa, maka kalau kita damaikan maka pahalanya semakin besar, ya. Demikian pula misalnya ada seorang yang terpandang bersengketa dengan orang terpandang yang lain. Nah, kalau ternyata mereka bersengketa ini akan menjalar kepada pengikut-pengikut mereka. Maka kalau kita damaikan ini pahalanya sangat luar biasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang keutamaan mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Ini orang berbisik-bisik di antara mereka, kebanyakannya bukan kebaikan. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali bisikan orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebajikan dan untuk mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan hal tersebut karena mengharap ridha Allah, maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang agung, ganjaran yang besar. Di sini Allah sebutkan la khaira fi katsirin min najwahum.
Kebanyakan bisikan-bisikan orang satu dengan yang lainnya itu tidak ada kebaikannya. Masih bisikan-bisikan tentang perkara buruk, entah ghibah, entah namimah, entah macam-macam. Biasanya orang berbisik-bisik demikian. Kecuali kata Allah, orang berbisik-bisik untuk mengajak bersedekah atau mengajak untuk berbuat kebajikan atau mengajak islahim bainan nas, untuk mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Di sini disebutkan secara khusus islah bainan nas, mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Kemudian setelah itu Allah berkata, "Wa may yaf'al dzalika", barang siapa yang melakukannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka fasaufa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwasanya mendamaikan orang yang bersengketa itu pahalanya besar, ya. Kalau sekedar mengajak orang untuk mendamaikan pahalanya besar, apalagi yang melakukannya, melakukan perdamaian tersebut. Ya, ini tentunya pahalanya besar. Dan ini juga butuh ikhlas kepada Allah. Oleh karenanya di akhir ayat kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah", barang siapa yang melakukan hal ini dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kita pun mendamaikan orang pun kita harus ikhlas. Bukan karena bangga, bukan karena sombong. Oh, saya yang damaikan mereka berdua itu, kalau saya enggak damaikan mereka sudah ribut. Itu namanya tidak ikhlas, itu namanya riya, itu namanya pamer. Apalagi kalau kita sudah damaikan orang, enggak usah kita keluar ke sana ke sini, keluar sana sini. Kadang-kadang kita mempermalukan mereka berdua, sudah kita damaikan kemudian kita cerita sana sini. Enggak. Kita mendamaikan orang bersengketa karena Allah. Bukan karena untuk diakui saya pandai mendamaikan orang. Ya bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita dapat pahala. Ini ayat pertama tentang keutamaan mendamaikan orang yang bersengketa. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair." Was-sulhu khair. Dan damai itu lebih baik. Ini ayat dari surat An-Nisa ayat 128. Ayatnya sebelumnya Allah berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada seorang wanita yang takut suaminya berbuat nusyuz atau berpaling, itu suaminya tidak tertarik lagi dengan dia, tidak sebagaimana biasanya, atau ingin menceraikan dia atau berpaling darinya, ya, maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk mengadakan islah. Yaitu sang wanita misalnya menjatuhkan sebagian haknya karena dia takut dicerai oleh suaminya, maka dia bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, ya sudah, kamu jangan cerai saya, tetapi kamu boleh kurangi jatah nginapmu tempat saya. Harusnya nginapnya 3 hari dalam seminggu, ya udahlah 1,5 hari aja lah." 1 hari. Yang duanya kemana? Duanya saya hadiahkan kepada istrimu yang lain misalnya, ya. Atau dia tidak dipoligami, dia bilang, "Suamiku, kamu jangan cerai saya. Tapi saya mau cerai kamu, enggak usah cerai. Sudah, kamu enggak usah nafkahi saya." Misalnya. Ini boleh. Namanya islah. Daripada cerai, mending sebagian dari salah satunya menjatuhkan haknya. Makanya Allah mengatakan wasulhu khair, damai itu lebih baik daripada perceraian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uhdiratil anfusus syuh." Namun yang jadi masalah, jiwa itu dihadiri dengan sikap pelit. Dan orang kalau berdamai biasanya, ini susahnya kenapa? 2 orang bersengketa, kemudian berdamai, susahnya masing-masing tidak mau menggugurkan sebagian haknya. Dan ini susah. Kalau masing-masing tidak mau menggugurkan haknya, masing-masing ingin haknya seluruhnya terpenuhi 100%, tidak akan terjadi perdamaian. Susah. Oleh karenanya kalau kita ingin damai, biasanya pasti ada hak kita yang kita gugurkan demi perdamaian. Kita dihadapkan dengan 2 pilihan, bersengketa seterusnya atau berdamai tapi kita mengalah, sebagian hak kita harus gugur. Itu baru bisa terjadi perdamaian. Makanya Allah ingatkan wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Allah ingatkan perdamaian itu baik. Namun ingat tatkala kalian ingin berdamai, wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa itu dihadiri dengan rasa pelit, tidak ingin haknya dijatuhkan. Nah, inilah kaidah tatkala kita ingin mendamaikan, kita harus ingat bahwasanya kalau dua-duanya tidak mau mengalah, tidak mau ada haknya yang gugur, harus dia dapatkan 100%, sudah enggak akan berdamai. Enggak akan berdamai. Kalau berdamai sini kita panggil dua-duanya. Kamu ingat ya, tidak mungkin. Kita terangkan dulu. Datangkan ayat, tidak mungkin hakmu semua kau ambil.
Wahai A, tidak mungkin hakmu semua kau ambil. Wahai B, tidak mungkin hakmu semua kau ambil. Harus ada yang kau mengalah, baru bisa berdamai. Kalau setuju baru kita bicara tentang perdamaian. Dan ini baru bisa terjadi perdamaian, harus ada yang ngalah. Sama seorang suami dan istri ribut. Kamu harus begini wahai suami, kamu harus begini harus istri. Kalau kita ingin semua keinginan kita dipenuhi, istri juga ingin seluruh keinginan terpenuhi, tidak bakalan damai. Tapi kalau dia mengalah, ada hak-hak dia yang mungkin, ya sudahlah. Suami juga demikian, ya sudahlah, mau apa lagi. Lebih baik damai daripada anak-anak nanti yang enggak punya orang tua, ya. Anak-anak terbengkalai, ya. Daripada saya kawin lagi harus cari mahar setengah mati, ya. Daripada yang wanita, daripada saya jadi janda, susah lakunya zaman sekarang, ya sudah. Ya udahlah, mengalah. Harus ada yang digugurkan sebagian hak. Itu baru bisa terjadi perdamaian. Wasuluhu khair, dan damai itu lebih baik. Kemudian ayat berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, ayat tadi turun wasuluhu khair, turun tentang kisah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha yang Nabi ingin menceraikan dia, ya. Karena sebagian sebab Nabi ingin menceraikan beliau radhiyallahu anha, maka dia pun tidak ingin dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meminta kepada Nabi untuk tetap bertahan, tidak usah diceraikan, dan dia menggugurkan sebagian jatah nginapnya. Dia berikan kalau tidak salah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Maka Nabi pun tidak menceraikan Saudah binti Zam'ah. Ini ayat turun tentang masalah antara Nabi dengan istrinya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan perbaikilah, damaikanlah orang-orang yang bertikai di antara kalian. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang anfal, tentang harta ghanimah, ya. Namanya pembagian harta, kadang-kadang ada permasalahan. Maka Allah mengatakan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah di antara kalian yang bertikai. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih. Ini kaidah agung. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ini hukum asal. Maka janganlah mereka bertikai. Maka segala perkara yang bisa mendatangkan kepada pertikaian diharamkan dalam Islam. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan beberapa perkara yang Allah haramkan. Seperti la yaskhar qaumun min qaumin. Allah bikin kaidah dulu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Kemudian Allah berfirman setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian lelaki mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini larangan. Kenapa? Karena ejekan-ejekan itu bisa menimbulkan pertikaian. Zaman sekarang betapa banyak ejekan-ejekan. Allah musta'an. Sekarang hari-hari ejekan. Kemudian setelah itu Allah melarang juga, ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ini juga dilarang setelah kaidah ini. Ini semua dalam surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah sebagian kalian suka untuk memakan bangkai daging saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Allah menamakan ghibah seperti memakan bangkai daging saudara, bangkai manusia, tentu menyijikkan. Dilarang. Kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Kata Allah, ya, jauhilah sebagian persangkaan. Dugaan-dugaan yang tidak benar tanpa ada data yang valid. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan. Jika kesalahan diviralkan, kesalahan diviralkan. Sekarang zamannya itu semua. Mau diapakan lagi? Antum jangan terbawa lah, ya. Antum jangan terbawa. Hidup cuma sekali. Ya.
Antum mau milih silakan milih. Tapi jangan terjerumus dalam dosa-dosa. Pilihan antum belum tentu lebih baik. Antum milih silakan milih, tapi jangan terjerumus dalam dosa-dosa. Ini hari-hari fitnah. Tahan diri. Berdoa kepada Allah, pilih yang terbaik, selesai. Jangan kemudian terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu semua karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Oleh karenanya kita lihat dalam banyak hadis Rasulullah SAW melarang segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian. Kata Rasulullah SAW, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi." Jangan salah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Jangan salah seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Saudaranya sudah jual, si A sudah jual kepada si B, datang si C, bilang kepada si B, "Kamu beli di A si berapa?" Dia datang kepada si A, "Kamu jual ke B berapa?" "Sekian." "Ya udah, kamu jual sama saya aja, lebih mahal saya beli." Akhirnya si A membatalkan penjualannya kepada si B. Pertikaian. Jangan seorang menawar ala saumi akhihi. Jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya. Si A sudah menawar barang kepada si B, datang si C kepada si B. Tawar kamu berapa?" "Sudah sama saya aja. Saya tawar lebih tinggi." Ini kalau ketahuan akan timbul pertikaian. Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Saudaranya sudah melamar, ya, sudah ada kecondongan, sudah bawa buah-buahan dari kampung, ya, setengah mati, ya. Kemudian antum datang lamar pakai mobil, ya jelas berubah. Zaman sekarang tidak ada lagi namanya cinta buta. Orang sudah bisa bedakan mana motor, mana mobil, tidak buta lagi. Timbul pertikaian. Jangan. Segala hal yang bisa berpertikaian kita jauhi. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan, jangan ghibah, jangan membeli gelar-gelaran yang buruk, ya. Jangan mengejek, jangan menghina, udahlah. Semua larangan Allah kita langgar. Semua larangan Allah kita langgar. Wal iyadzu billah. Maka Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum." Kaum beriman adalah ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, dan damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang bertikai. Inilah beberapa ayat yang datang dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan di antara dua orang yang bertikai atau dua kelompok yang bertikai atau dua grup yang bertikai. Dan ini menunjukkan bahwasanya mendamaikan orang yang berselisih itu ibadah. Pahalanya besar. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, kami akan berikan kepadanya, orang yang mendamaikan di antara orang yang bertikai, ajran 'azima, ganjaran yang besar. Dari sini kita tahu bahayanya orang yang mengadu domba. Lawan dari mendamaikan adalah apa? Mengadu domba. Makanya namimah dosa besar. Sebelum diadab di neraka jahanam, diadab di alam barzakh. Ya, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah." Adapun satunya diadab karena dia namimah, ngadu domba. Ambil berita sana, berita sini, ditabrak-tabrakan, dipadu-padukan, dibuat perang. Akhirnya si A terpancing, si B terpancing, kelompok A terpancing, kelompok B terpancing. Akhirnya terjadi pertikaian, bisa berujung pada pertumpahan darah dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Baik. Selanjutnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan orang-orang yang bertikai. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang sendi dalam tubuh manusia wajib untuk disedekahi. Kata para ulama maksudnya wajib untuk disyukuri. Karena setiap mifsal, setiap sendi, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mudah bergerak, menggerakkan tangan kita, leher kita, kaki kita, jari kita, paha kita, semuanya ini ada yang harus kita syukuri. Nikmat yang kita tidak sadari. Seandainya olinya macet, repot. Ya. Kena asam urat, mampus. Iya. Kena asam urat. Orang bilang apa namanya? Pengapuran. Sakitnya luar biasa. Ya, saya tidak pernah, tapi saya lihat orang kesakitan luar biasa. Kasihan ya. Jadi ini harus kita syukuri, kita bisa gerak dengan enak. Coba kalau keseleo, waduh sudah enggak enak, luar biasa sakitnya.
Maka kata Nabi SAW, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnain. Setiap pagi, ya, maka harus disyukuri setiap hari. Dan di antaranya cara bersedekah untuk mensyukuri nikmat tulang-tulang dan sendi-sendi yang mudah kita gerakkan adalah dengan mendamaikan di antara dua orang. Ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa, maka engkau telah bersedekah. Ini yang jadi perhatian kita di sini, ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Engkau bersikap adil di antaranya dengan mendamaikan mereka berdua, maka ini adalah sedekah. Oleh karenanya mendamaikan di antara dua orang juga dianggap sebagai sedekah. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau menolong seorang untuk naik di atas untanya atau naik di atas kudanya, itu sedekah. Atau kau bantu dia untuk angkat barangnya, taruh di atas untanya, itu juga sedekah, membantu orang lain. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Sedekah, kata-kata yang baik, kau berbicara dengan orang, tidak menyakiti hatinya, tidak menghinanya, tidak merendahkannya, itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariq sedekah, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa makna ta'dilu bainahuma, kata Imam Nawawi, makna dari engkau bersikap adil di antara dua orang, ai tuslihu bainahuma bil adl. Itu kau mendamaikan di antara mereka berdua dengan keadilan. Kau mendamaikan tapi jangan berat sebelah. Damaikan dengan adil. Artinya kalau ada si A gugur haknya, si B juga harus ada haknya yang digugurkan. Jangan kau mendamaikan dengan memenangkan salah satu pihak, itu tidak benar. Maka berbuatlah adil dalam mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Di antara dua orang yang bersengketa. Ini yang menjadi perhatian kita di sini, bahwasanya mendamaikan orang yang bersengketa adalah bernilai sedekah. Subhanallah, saya ketemu ada teman saya dari Riyadh. Dia mendamaikan orang, dua orang bersengketa. Dan dia keluarkan uang ribuan real supaya orang dua itu bisa bersengketa. Kalau nggak salah, saya ingat saya itu satu orang dipukul kepalanya darah. Pukul entah pakai batu, entah pakai apa, kepalanya berdarah. Maka dihadapkanlah kepada kawan saya itu dua orang tersebut, ya sudah. Didamaikan, kasih duit, damai. Yang keluarin duit teman saya, keluarin duit. Kasih duit, adalah kau maafkan dia. Oh iya, saya maafkan, maafkan. Berobat gratis ke rumah sakit, dapat untung. Ya udah, daripada ribut mereka berdua. Jadi terkadang kita kalau mendamaikan, kita harus punya modal. Tapi pahalanya besar. Contoh, ada teman kita dua bersengketa. Ya udah, kita undang makan dua-duanya. Kan pakai modal. Undang makan, ngobrol, butuh modal. Tapi yang penting dua-duanya apa? Damai. Jadi terkadang mendamaikan itu butuh biaya. Tapi biaya yang kita keluarkan untuk mendamaikan itu berpahala besar di sisi Allah. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan kepadanya, orang yang melakukan demikian, pahala yang besar. Kemudian di antara hadis yang juga menunjukkan akan keutamaan mendamaikan, wa an Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid orang kafir yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang waktu Nabi sedang salat kemudian sujud di depan Ka'bah, maka dia pun mengambil kotoran unta diletakkan di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Nabi doakan dia celaka dan dia pun tewas, ya. Setelah itu, anaknya sahabiyah Ummu Kulsum. Dan betapa banyak, ya, iblis-iblis manusia yang anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Contohnya ini Uqbah bin Abi Mu'aid, anaknya Ummu Kulsum. Abu Jahal, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Al-Walid ibn al-Mughirah, anaknya Khalid ibn al-Walid. Banyak. Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya juga sahabat. Dan banyak sahabat-sahabat yang bahwa mereka ternyata, ya, orang-orang yang bejat, ternyata anaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia meriwayatkan, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah seorang yang berdusta adalah orang yang mendamaikan di antara
manusia, maka dia pun mengisyaratkan kebaikan atau dia mengatakan kebaikan. Muttafaqun alaih. Ini dalil kata para ulama bahwasanya untuk mendamaikan orang yang bersengketa boleh berdusta. Boleh berdusta. Tapi dia harus pintar-pintar berdusta, jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Jadi boleh si A dan si B bertikai. Kita bilang si A, B kemarin muji-muji kamu bahkan doain kamu. Padahal kita bohong, padahal si B maki-maki si A. Masa? Oh, yang benar nanti. Benar. Datang ke si B, A kemarin kayaknya rindu pengen ketemu kamu. Sudah lama bertikai dia ingin ketemu kamu. Masa yang benar? Iya. Nah, kita bohong boleh, tapi harus pintar bohong, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan buyar semuanya. Jadi saya pernah dengar cerita seorang dia cerita ada seorang yang mendamaikan dua teman atau dua kerabat yang bertikai. Dia ingin cari pahala. Si A dan si B misalnya. Maka dia datang kepada si A. Dia bilang, A, si B ingin ketemu kamu. Ah, masa? Benar, si A, B ingin undang makan kamu, ingin ketemu. Kaget ya, selama ini bertikai. Kok tiba-tiba ingin undang makan? Ente jangan bohong ente. Demi Allah. Karena dia udah ngaji, dia ngerti boleh bohong untuk mendamaikan. Ente jangan bohong, ente bersumpah demi Allah. Akhirnya terpaksa dia bilang apa? Demi Allah, padahal bohong. Kemudian setelah dia bohongi lagi si B, akhirnya mereka damai. Setelah itu dia gelisah, dia tanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh, kondisinya begini-gini, saya disuruh sumpah. Kata Syekh, kalau kamu disuruh sumpah, sumpah lagi. Jadi tidak apa-apa. Bohong untuk apa? Mendamaikan. Yang penting ente pintar bohong, jangan sampai pintar bohong ini aja ya, jangan bohong yang lainnya. Yang penting jangan sampai ketahuan. Jadi boleh. Bayangkan, begitu agungnya islah bainan nas, sampai berbohong dibolehkan. Padahal bohong itu dosa. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Tapi khusus untuk ini mendamaikan, maka ini pahalanya besar, bahkan dapat pahala. Bohong dapat pahala, subhanallah. Ini contohnya, bohong dapat apa? Pahala. Berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Maka sungguh terhina orang yang berbohong untuk mengadu domba. Mengerikan. Menyebarkan berita-berita hoax misalnya dalam rangka untuk mengadu domba. Ini mengerikan. Sudah bohong, kerjaannya namimah. Dan sekarang begitu mudah orang namimah. Dengan adanya medsos, dengan adanya internet, mudah sekali orang untuk namimah, mengadu domba. Tapi kalau bohong untuk mendamaikan, maka diperbolehkan. Wa fi riwayatin Muslim, riwayati Muslimin ziyadatun. Dan dalam Sahih Muslim ada ziyadah, ada tambahan, lafal. Kata Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid, "Walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath." Dan aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 perkara. Ta'ni al-harba, yang pertama berdusta dalam peperangan. Yang kedua, al-islah bainan nas, berdusta dalam rangka mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Dan yang ketiga, haditsar rajuli imra'atahu, seorang ngobrol dengan istrinya dia berbohong, wa haditsal mar'ati zaujaha, dan seorang wanita membohongi suaminya. Ini 3 dusta yang boleh. Yang pertama dusta untuk perang, ini enggak apa-apa. Menampakkan seakan-akan punya kekuatan, ternyata enggak punya kekuatan. Seperti dalam peperangan, mendatangkan musuh padahal seakan-akan ada bantuan yang datang, ternyata tidak ada bantuan misalnya. Seperti Nabi SAW, beliau tidaklah ingin berperang kecuali warra, kecuali beliau seakan-akan mengelabui musuh. Kalau beliau ingin berperang menuju utara, beliau berangkat menuju selatan. Musuh mengira Nabi menuju selatan, ternyata Nabi mutar di tengah jalan menuju ke utara. Kalau musuhnya di sebelah timur, Nabi keluar menuju barat. Ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Ini tidak mengapa. Al-harbu khida'ah, bahwasanya peperangan itu adalah tipu daya. Tidak ada masalah. Mengesankan kepada musuh seakan-akan kuat, padahal tidak ada kekuatan. Atau sebaliknya, mengesankan musuh seakan-akan kita lemah, ternyata kekuatan lagi full power. Tidak ada masalah. Ini dusta yang dibolehkan. Dusta kedua yang diperbolehkan adalah untuk mendamaikan di antara manusia, seperti saya sebutkan. Ya. Kalau kita bisa tidak berdusta, itu lebih baik. Contoh, kita mengatakan kepada si fulan, wahai A, si B mendoakan engkau kebaikan. Ah, masa? Benar. Ente tidak dusta kan? Enggak, benar. Ya, karena dalam setiap kita sholat kita berdoa, assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Kita barang saya mengucapkan ini, ala ibadillahi sholihin, berarti dia sudah mendoakan seluruh orang-orang yang soleh. Ya. Berarti si B doain ente, kan dia sholat.
Dan si B kan kalau imam berdoa Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah orang beriman, muslim dan muslimat. Si B kan salat Jumat dia bilang amin. Berarti dia doain. Ente muslim kan? Pasti kena doanya. Dia tidak. Ini tidak bohong, tapi ya itulah sedikit bohong, tapi enggak bohong. Jadi kalau kita bilang dia doain ente, salat hari Jumat dia doain ente. Kan tahu hari Jumat dikabulkan doanya. Dia doain ente hari Jumat. Padahal ngaminin siapa? Imam. Dan imam pasti berdoa Allah, misalnya orang imam khutbah, Allah maghfiril muslimina wal muslimat. Kita bilang apa? Amin. Berarti kan kita doain ya. Ya. Ini seperti ini lebih baik. Kalau selama bisa tidak berdusta yang sore, hanya sekedar tauriah itu yang terbaik. Tapi kalaupun harus berdosa dengan dosa yang sebenarnya tidak mengapa, dan ini pendapat yang lebih rajih. Dalam rangka untuk mendamaikan di antara orang yang bersengketa, ini menunjukkan bahwasanya mendamaikan orang bersengketa pahalanya besar sampai diperbolehkan bohong dalam hal ini. Kemudian dustanya seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ya ini boleh, tapi ada aturannya. Pertama, kedustaan tersebut tidak boleh menjatuhkan hak salah satunya. Tidak boleh. Kalau kita dustain istri kita dalam rangka ada hak dia yang jatuh, maka nggak boleh. Misalnya, kita nggak kasih dia nafkah. Kenapa yang tidak kasih nafkah saya? Bohong. Aduh, saya lagi pilot misalnya. Ini nggak boleh. Ini berarti kita dusta untuk menjatuhkan hak dia. Ya. Ini nggak boleh. Kemudian, seperti kalau orang berpoligami juga demikian. Harusnya jatah nginap sama istrinya yang lain, maka dia bohong. Dia bilang, saya tidak bisa nginap di tempatmu malam ini. Kenapa? Saya lagi sakit. Ini nggak boleh. Ini berarti bohong dalam rangka menjatuhkan hak istri. Sebaliknya istri juga nggak boleh berbohong untuk menjatuhkan hak suami. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari bohong ini adalah untuk menemukan cinta kasih di antara suami dan istri. Seperti seorang lelaki berkata kepada istrinya, wahai istriku sayangku, engkau adalah wanita tercantik di dunia. Yang jelas bohong ya. Jelas bohong, tapi tidak apa-apa. Istri sudah tahu dia bohongi, tapi dia senang-senang saja, tidak apa-apa. Oh masa sih mas? Mas bohong. Beneran loh, bener. Kamu tercantik di dunia. Masa sih mas? Mas bohong, tapi dia senang, dia ketawa-ketawa. Betapa banyak wanita rindu ingin dikatakan oleh suaminya kamu cantik. Tapi antum para suami berat sekali mau bilang istri apa? Cantik. Terlalu banyak lihat istri perempuan-perempuan yang lain. Mau bilang istri kamu cantik, ente bohong enggak ada masalah loh. Istri kamu cantik sekali. Wah, mas ini ada maunya. Iya, kamu cantik banget lah. Setelah mas amati kamu cantik banget. Mas baru ngamati sekarang. Jadi boleh enggak ada ente gombal-gombal silakan. Tidak apa-apa ya. Istri pun gombalin suaminya juga tidak apa-apa. Jadi intinya ini, bohong ini maksudnya untuk menemukan cinta kasih. Bukan untuk menjatuhkan hak orang lainnya. Misalnya kalau istri masak, kita bilang kita bilang sama istri kita, sayang masakanmu Masya Allah enak. Padahal enggak enak, kita bilang aja enak. Enak Masya Allah. Dia sudah setengah mati, keringatan, bikin, terus ini resep baru mas. Wah enak. Kita bohong, enggak apa-apa, enak. Enggak ada masalah. Daripada ente dilempar dengan kue, mending ente bilang enak. Sudah selesai urus apa susahnya, ente bohong sedikit ya. Enggak ada masalah. Saya dengar ada seorang yang cerita, ada seorang ikhwan mendengar cerita boleh bohong sama istrinya, akhirnya dia bohong sama istrinya. Dia selama ini tidak pernah muji istrinya. Dia mengatakan, sayangku, masakanmu enak hari ini. Mas, benar mas, iya masakan enak sekali. Mas, ini masakan dari tetangga, ente bilang enak. Biasanya saya masak bilang enggak enak, kebetulan dari tetangga kamu bilang enak. Baik. Kita lanjutkan hadis terakhir ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sami'a Rasulullah sallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang-orang yang bersengketa suara mereka dari pintu, mungkin pintu masjid. Allah alam bisawab ya. Aliyatan aswatuhuma ya, kemudian suara mereka tinggi. Suara mereka tinggi, keras. Wa idza ahaduhuma yastawdhi'ul akhara wa yastarfiquhu fi syai'. Tiba-tiba jadi dua orang bersengketa, salah satunya minta agar utangnya dikurangi. Maksudnya mungkin dia punya utang 1 juta, dia bilang udahlah saya bayar 700.000 aja ya. Dia minta digugurkan sebagian. Ya, jadi yastawdhi'u maksudnya dia minta agar digugurkan sebagian.
Wa yasarfiquhu, dan dia minta agar sudahlah, jangan nanti bayarnya nanti ajalah, jangan sekarang, nanti aja saya belum bisa bayar. Minta kelapangan dari orang yang memberi utang. Wa huwa yaqul, sementara orang yang kasih utang ngangkat suaranya dan dia berkata, wallahi la af'al. Demi Allah saya tidak akan melakukan. Pokoknya bayar sekarang full. Intinya begitu. Kau minta digugurkan, wallahi enggak. Kau minta ditunda, wallahi enggak. Dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah saya tidak akan kurangi hutangmu, demi Allah saya tidak akan tunda pembayarannya, bayar sekarang. Ini dua orang. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya Nabi di kayaknya pintu rumah. Maka Nabi keluar dari rumahnya ketemu dengan dua orang tersebut. Rupanya mereka ribut mungkin di jalan. Karena saking keras suara mereka terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegur, kata Nabi, "Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf?" Mana tadi yang bersumpah atas nama Allah tidak mau melakukan kebaikan? Faqala ana ya Rasulullah. Saya tadi yang bersumpah. Yang bilang demi Allah saya tidak akan kurangi hutangmu. Demi Allah saya tidak akan menunda pembayaranmu. Harus bayar sekarang. Kemudian dia berkata, "Falahu ayyudzalika ahabba." Setelah Nabi tegur, langsung dia bilang, "Terserah dia ya Rasulullah. Mau dikurangi terserah. Mau ditunda terserah." Jadi kata para ulama, kalau kita sebenarnya hukum asal kita enggak usah urusin urusan orang. Hukum asal kita enggak usah ikut campur urusan orang. Ini hukum asal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita tidak usah masuk dalam pertikaian orang-orang. Tidak usah cari tahu tentang keributan orang-orang. Sudah kita sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan perdagangan kita, sibuk dengan pengajian. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita ikut campur urusan orang dalam rangka kebaikan, tidak apa-apa. Seperti Nabi SAW sekarang ikut nimbrung. Dua orang bersengketa, Nabi ikut campur enggak? Ikut campur. Kalau kita terasa dengan ikut campur masalah tersebut, kita bisa mendamaikan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Maka Nabi SAW tegur mereka berdua. Tadi siapa yang bersumpah tidak mau berbuat kebaikan? Kata dia, saya Rasulullah. Sekarang terserah dia mau apa saja. Ya, orang ini akhirnya berubah pikiran. Oleh karenanya kalau ada orang bersumpah, jadi pertama faedahnya boleh ikut campur urusan orang kalau ada manfaatnya. Yang kedua, kalau kita pernah bersumpah keburukan, demi Allah saya tidak mau pulang ke rumah misalnya. Demi Allah saya tidak mau ketemu dengan kakakku. Misalnya kita bersumpah, misalnya demi Allah. Itu keburukan. Maka kalau kita bersumpah keburukan, hendaknya kita batalkan sumpah tersebut dan kita bayar fidyah. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Fakafaratu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah, kalau kalian membatalkan sumpah kalian, maka kafarahnya memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. 3 pilihan. Membebaskan budak sudah enggak ada lagi budak sekarang, ya. Tinggal 2. Kalau ada budak kita beli sekarang, tapi enggak ada budak ya. Tinggal 2. 2 yaitu memberi makan 10 fakir miskin atau untuk memberi pakaian. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Jadi kalau kita bersumpah keburukan, maka jangan kerjakan. Batalkan dan bayar apa? Kafarah. Apalagi kalau kita ternyata masuk dalam urusan orang dalam rangka untuk mendamaikan di antara mereka yang bertikai. Demikian saja ya, kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, bolehkah berbohong untuk menenangkan anak-anak? Misal bohong pada anak akan beli sesuatu agar berhenti menangis. Waduh. Jangan ya. Kalau kita ada janji sama anak-anak, kita harus tepati. Udah diam-diam, besok Abi belikan mainan, ternyata enggak beli. Langsung dalam benaknya, Abi saya kadzab, pendusta. Jangan sampai anak kita ngecap kita apa? Pendusta. Jangan ya. Ya, kalau anak kita sudah ngecap kita pendusta, susah, dia tidak akan percaya. Jangan sampai kita rendah di hadapan anak kita. Kita kalau ngomong anak kita dengar. Kalau nangis cara yang lain supaya mereka diam. Jangan sampai kita bohongin. Ya, jangan sampai kita bohongin. Tidak boleh.
Kalau sudah azan silakan azan ya. Apakah saya berdosa ketika setiap pergi ke masjid ada anak-anak muda yang nongkrong plus maksiat? Saya biarkan tidak diajak salat karena saya malu takut akan sia-sia. Kalau kita melihat kemungkaran, ada aturannya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan dia, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihat. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, maka itu selemah-lemah iman. Antum jangan terlalu suudzon, ajak aja enggak ada salahnya antum bilang, "Assalamualaikum, salat yuk." Sederhana aja enggak apa-apa. Kalau dia enggak mau salat, biarin besok lewat lagi. "Assalamualaikum." Sudah jabat tangan. "Salat yuk." Besok dia pindah tempat lain. Tapi enggak apa-apa antum ajak. Antum jangan suudzon. Betapa banyak orang dapat hidayah gara-gara satu perkataan yang keluar tulus dari hati kita. Coba saja, ya. Dan jangan suudzon, dia enggak bakalan terima. Cara kita bagaimana? Kita tuluskan niat kita, kita ngomong baik-baik. Jangan kita, udah main maksiat, sudah azan maksiat terus ya. Dia enggak akan dengar kalau begitu. Ya kita bilang, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Pertama ente enggak usah ngajak salat, dia salam dulu. "Assalamualaikum, assalamualkum. Saya salat dulu ya." Besok lagi, seminggu gitu, minggu berikutnya ente ajak salat. Ente ajak salat. Tapi kalau ente lewat saja tidak ente tegur, khawatirnya nanti dihisab hari kiamat. Kecuali ente tidak mampu, ternyata dia mungkin rame-rame lagi mabok, ya sudah ente enggak bisa. Mau bilang takut digebukin sama mereka, ya udah ingkar dalam hati. Tapi kalau mereka enggak mabuk, enggak apa, ente tegur aja enggak ada masalah. Yang penting ente jangan menghina. Tegur baik-baik. Silakan. Ustaz, bagaimana cara membuang kertas yang di kertasnya ada ayat Al-Quran? Caranya menghilangkan tulisan tersebut. Menghilangkan tulisan tersebut bisa misalnya kita rendam di air sehingga tulisannya jadi blur, jadi hilang. Atau kita bakar. Atau ada alat mesin yang biasanya digunakan oleh sebagian kawan-kawan, dimasukkan langsung jadi mereteli sehingga tulisannya terpotong-potong tidak menjadi tulisan Al-Quran. Jadi bisa direndam di air sehingga hilang tulisannya, atau dibakar, atau dimasukkan di alat dengan cara apapun, yang penting tulisannya tidak jadi tulisan Al-Quran. Ustaz, ana sebelum menikah istiqomah pakai cadar. Setelah saya jatuh sakit, saya merasakan sesak dan sakit kepala ketika memakai cadar. Kalau suami marah karena ana enggak pakai cadar, apa saya dilaknat malaikat? Enggak, ini ada uzur, bilang sama suami baik-baik ya. Ya, saya juga mau pakai cadar, Mas ya. Tapi kalau saya pakai cadar, kalau saya pusing, saya sakit, dan terbukti anti misalnya sakit ya. "Mas gendong saya dong, Mas, saya sakit." Jadi tahu ya. Terus terang istri saya pun demikian. Istri saya dalam kondisi tertentu, dia kalau pakai cadar dia pusing, saya suruh buka. Terkadang dia tidak mau, tapi nanti kalau dia pusing, saya yang pusing. Ya, saya bilang buka ya. Dalam kondisi tertentu ya. Ya, tapi kalau cuma keluar sebentar ya enggak apa-apa. Tapi kelamaan pakai cadar, istri saya juga termasuk orang yang seperti itu ya. Saya suruh buka terkadang ya. Bolehkah anak tidak pakai cadar karena cemburu yang sangat ketika suami saya memandang wanita yang lebih cantik dari anak? Anak begini agar dia tahu rasanya gimana sakitnya kalau anak juga dipandang oleh lelaki lain. Enggak boleh ya. Enggak boleh maksiat dibalas dengan apa? Maksiat. Ya. Kalau suami kita ya lagi mandang cewek, kita ingatkan. Allah berfirman, "Tundukkan pandanganmu," gitu. Bisik ke telinganya. "Mas, jangan jelalatan." Kul mu'mina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada yang beriman untuk tundukkan apa? Pandangannya. Ngobrol sama suami. "Mas, saya cemburu. Kamu kemarin kenapa lihat si fulana? Saya lihat kamu ngelirik dia. Saya cemburu." Tunjukkan kecemburuan. Jangan sembunyikan kecemburuan. Tunjukkan kecemburuan kepada suami. Bilang, "Saya tidak mau kamu lirik sana sini." Ustaz, bolehkah berbohong dalam rangka menyembunyikan suatu amalan? Tidak boleh kita berbohong. Tapi kalau tahu riya, boleh. Jadi kita katakan tadi, bohong hanya boleh 3 dalam peperangan, untuk mendamaikan, dan untuk pembicaraan suami istri dalam rangka untuk menemukan rasa cinta. Adapun bohong yang lain enggak boleh. Ya. Jadi kalau kita ingin amalan kita tersembunyikan, cari cara yang lain.
Begitu dia tanya-tanya, kita palingkan pembicaraan. Tidak usah kita bohong. Misalnya kita dari bersedekah sama orang miskin, anak yatim. Kamu dari mana? Enggak, saya tadi lewat situ aja, jalan situ. Tidak apa-apa, kan itu enggak bohong. Enggak bohong. Tapi jangan berusaha untuk tidak bohong. Kita latih diri kita untuk tidak bohong. Kalau bisa tauriah, enggak ada masalah. Tauriah, kalau sesekali diperlukan tidak jadi masalah, bukan kebiasaan. Tauriah itu ucapan yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Seperti waktu Nabi berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, Nabi jalan di depan, Abu Bakar di belakang. Abu Bakar, siapa di depanmu? Kata Abu Bakar, hadal hadi ila tariq. Ini adalah penunjuk jalan. Orang yang bertanya mendengar mengira Nabi penunjuk jalan. Ternyata Nabi juga tidak tahu jalan. Yang benar maksudnya penunjuk jalan ke surga itu. Tapi yang mendengar salah paham. Ya, mendengar salah paham itu namanya tauriah. Kita tidak berbohong tapi disalahpahami oleh yang mendengar. Ini diperbolehkan sesekali. Tidak boleh jadi kebiasaan. Baik, demikian saja ya, kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.